Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Apakah akan maju di 2024 atau tidak? Karena sampai hari ini teman-teman, Pak Anies belum memberikan jawaban apakah maju atau tidak di Pilpres 2024. Ini sama halnya dengan Ganjar Pranowo teman-teman, Gubernur Jawa Tengah, yang sampai hari ini juga belum memberikan pernyataannya terkait maju atau tidak di Pilpres 2024. Karena Pak Ganjar masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat perbandingan teman-teman, Pak Anies ini Gubernur DKI Jakarta, yang namanya juga disebut-sebut supaya Pak Anies ini maju di 2024. Karena banyak relawan Pak Anies dari seluruh Indonesia teman-teman, ada komunitasnya ini sudah banyak mendeklarasikan supaya Pak Anies maju di 2024. Sama halnya dengan Pak Ganjar teman-teman. Beberapa tempat juga begitu supaya Pak Ganjar maju di 2024. Namun demikian kalau kita melihat internal di PDIP bahwa calon presiden yang diusung PDIP itu adalah hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Jadi bukan Ganjar. Kalau Ganjar masih menjadi kader PDIP tentu harus tunduk dan patuh kepada keputusan partai. Dalam hari ini adalah Megawati, karena yang menentukan adalah Megawati. Sementara di internal PDIP itu ada Puan Maharani teman-teman, yang sinyalnya juga mau maju di 2024. Karena pendukung dari Puan Maharani juga banyak supaya Puan ini maju di 2024. Walaupun demikian kalau kita melihat dari sisi elektabilitas, maka Puan ini elektabilitasnya rendah dibanding dengan Ganjar, kemudian Anies dan Prabowo Subianto. Namun demikian ada beberapa pihak internal dari PDIP itu yang mengatakan jangan terlalu percaya pada survei. Karena survei itu tidak mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Karena sampel survei itu memang tidak banyak teman-teman. Ada yang 2.000, ada yang 5.000 orang itu disurvei. Jadi tidak mencapai jutaan orang. Katanya itu mewakili. Maka banyak pihak yang juga tidak begitu percaya kepada lembaga survei. Karena lembaga survei itu juga bisa dipengaruhi oleh yang punya lembaga survei. Yang lembaga survei itu pendukung siapa? Mendukung yang mana? Ini juga berpengaruh teman-teman. Misalkan lembaga survei yang mendukung misalkan Pak Jokowi, tentu ini sedikit banyak punya keperpihakan kepada Pak Jokowi. Misalkan lagi lembaga survei yang berpihak kepada Pak Prabowo, maka sedikit banyak akan punya keperpihakan dengan Pak Prabowo. Maka dari itu bahwa lembaga survei itu jangan percaya 100%. Nah itu adalah bagian dari dinamika politik saja menjelang Pilpres di 2024. Nah teman-teman, saya akan melihat perkembangan Pak Anies Baswedan. Kapan Pak Anies Baswedan ini akan memberikan jawaban ketika ditanya, Pak Anies, kapan Bapak akan siap maju di 2024? Ini pendukungnya sudah banyak. Namun sampai hari ini Pak Anies juga belum memberikan jawaban kesiapannya untuk maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita teman-teman dari Tribun Jogja. Pengakuan Anies Baswedan soal keputusannya maju Pilpres 2024 atau tidak akan diumumkan pada bulan Oktober. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kabar bahwa ia akan diusung Partai Nasdem untuk maju Pilpres 2024. Kepada awak media, Anies mengatakan bakal mengumumkan keputusannya pada pertengahan Oktober 2022. Menurut pengakuannya, Anies akan membeberkan ke publik keputusannya maju atau tidak di pemilihan presiden Pilpres 2024 setelah lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataannya itu dinyatakan Anies setelah mengikuti kegiatan Forum Pemimpin Redaksi Pimret di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Agustus 2022. Anies semula membiarkan para pengamat untuk menganalisa soal pengusungan dirinya oleh Partai Nasdem untuk pemilihan presiden Pilpres 2024. Terkait pengusungan oleh Nasdem, biarkan teman-teman pengamat yang memberikan analisa, tuturnya kepada awak media pada hari Jumat. Anies Baswedan menegaskan,
ia hendak menuntaskan terlebih dahulu tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2022. Setelah itu, ia mengaku bakal buka-bukaan terkait keputusannya soal Pilpres 2024. Izinkan saya sekarang menuntaskan apa yang sedang diamanatkan di Jakarta sampai dengan 16 Oktober. Nah, setelah itu baru kita bicara yang lain, ujar Anies Baswedan. Nanti tanggal 15-16 Oktober saya kasih tahu, sambutnya. Untuk diketahui, nama Anies kerap disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang bakal mencalonkan diri saat Pilpres 2024. Partai Nasdem juga bakal mengusung Anies pada Pilpres 2024. Namun, terdapat 3 nama dari Nasdem yang bakal diusung selain Anies, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, itu teman-teman apa yang disampaikan Pak Anies terkait wacana Pilpres 2024 mengenai dirinya apakah maju atau tidak. Pak Anies cukup jelas menyampaikan bahwa beliau akan memberikan jawaban sekitar tanggal 15 sampai 16 antara itu teman-teman di Oktober 2022 ini. Apakah beliau bersedia atau tidak? Karena sampai hari ini teman-teman Pak Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan tidak etis, tidak elok kalau Pak Anies ini berbicara mengenai Pilpres. Padahal tugasnya sekarang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu Pak Anies akan menyelesaikan dulu tugas-tugas yang beliau emban, yang beliau diamanai oleh masyarakat Jakarta sampai 15 Oktober 2022 ini teman-teman. Jadi ini jawaban dari Pak Anies Baswedan. Jadi kita tinggal menunggu teman-teman di tanggal 15 sampai 16 apa yang akan disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan mudah-mudahan Pak Anies ini akan memberikan harapan baru bagi Indonesia dan Pak Anies mau menjadi calon presiden untuk 2024. Mengenai partai politik teman-teman, tentu ini semua tergantung kepada ketum-ketum parpol yang ada. Apakah nanti akan mengusung Pak Anies atau tidak. Tetapi kalau kita melihat sinyalnya teman-teman, 3 partai besar ini kemungkinan akan melakukan koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Partai-partai ini kebanyakan dari anggotanya atau kadernya ini banyak memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Karena itu tidak salah kalau ketum parpol ini melakukan koalisi. Karena ketum parpol itu harus tahu, harus mengerti apa yang dimau oleh pendukungnya. Jadi kalau kadernya menginginkan misalkan Anies AHY maju di 2024, maka ini perlu diwadahi teman-teman. Jadi kalau tidak diwadahi maka dia kecewa, tentu akan mengalihkan keputusan politiknya ke tempat lain. Ini yang disayangkan. Karena itu ketua umum partai politik harus mengerti terkait masyarakat atau pendukungnya, siapa yang diinginkan untuk maju di 2024. Dan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem, kemudian PKS, Demokrat ini sudah benar, yaitu mau mengakomodir kepentingan pendukungnya di 2024, di mana banyak mereka, kader-kader itu menginginkan Pak Anies maju di 2024 bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.